Dari saham pilihan Pak Arya ini justru Bank Danamon. Kita simak pemirsa data selengkapnya saham pilihan berikut ini. Ya, BDMN direkomendasikan buy, kemudian juga Antam direkomendasikan buy, saham lainnya juga direkomendasikan buy oleh Pak Arya adalah WSKT dan juga BSDE dengan support masing-masing dan juga resisten masing-masing dapat Anda saksikan di layar televisi. Oke, ini since kita kemudian membahas mengenai saham-saham berbasis perbankan, melanjutkan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Prisa begitu ya. Anda tadi menyampaikan BNGA cukup menarik, tapi kemudian secara rekomendasi saham untuk bisa beli dan juga masuk, ini kayaknya rekomendasinya cukup kuat begitu ya, bukan buy on weakness tapi buy begitu ya. Itu adalah Bank Danamon gitu. Nah, analisisnya seperti apa Pak Arya? Nah, gini perbedaannya gini Mas Wiki. Kalau tadi kan pertanyaannya karena angka rupiahnya agak besar ya. Kalau di Bank Mandiri dekat dengan 10.000. Kemudian apa sih yang misalnya angkanya lebih kecil? Nah, kemungkinan investor yang melihat angka absolutnya itu lebih kecil ada di angka 1000-an. Maka secara psikologis BNGA lebih cocok. Tapi ketika saham pilihan, saya melihat bahwa momentum penguatan harga di Bank Danamon itu lebih kuat ya, karena cenderung masih naik. Kita lihat penutupan kemarin juga optimis ya, positif begitu, dan kemudian akan sangat mungkin menembus level resisten terdekat di 3050 untuk Bank Danamon. Jadi secara momentum jangka pendek saya akan memilih Bank Danamon dibandingkan BNGA. Oleh karena itu saham pilihan hari ini bagi para pemirsa itu di Bank Danamon bisa buy sekarang atau pada saat ada pelemahan di kisaran 2950 itu bisa mulai cicil beli. Kemungkinan akan terjadi breakout penguatan harga lebih tinggi dari 3050. Baik, target price untuk BDMN sendiri untuk jangka menengah dan juga panjang di berapa Pak Arya? Bank Danamon masih cukup panjang ya secara persentase, tapi kita targetkan ke 3.500. Jadi target pertama di 3.500 ini cukup baik ya secara reward, secara persentase 500 dari kisaran Rp3.000. Berarti masih menarik ya, jadi boleh menjadi pilihan untuk jangka pendek, jangka menengah. Oke, cicil beli untuk BDMN walaupun memang secara harga dari tahunan, year to date, 6 bulanan, 3 bulanan, mingguan semuanya menunjukkan tren menghijau gitu. Artinya secara harga Anda tadi sudah sampaikan memang menarik untuk bisa masuk cicil beli untuk BDMN. Itu kalau berbicara secara harga ya. Kalau fundamentalnya ini seberapa menarik Pak Arya, PBV-nya ada di 0,65 kali. Ya, oleh karena itu boleh dikatakan kalau secara PBV-nya masih 0,6 berarti masih boleh dikatakan ada margin of safety ya, jadi cukup murah relatif. Jadi kalau mereka yang mau hold untuk jangka panjang pun boleh tidur nyenyak ya. Ini termasuk salah satu perusahaan yang cukup besar di mana boleh dikatakan juga menyalurkan kredit ke usaha kecilnya juga cukup banyak. Oleh karena itu bisa dikatakan salah satu pilihan juga bagi mereka yang bisa investasi jangka panjang. Bank Mandiri tadi ya sudah di atas 2, kemudian BRI juga 2,33 kali. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai BDMN. Saham berikutnya adalah Antam terlebih dahulu ya, Pak Arya. Semenarik apa sebetulnya untuk Antam sendiri? Ya, untuk Antam memang masih ada penurunan ya, trennya kita perhatikan dari bulan September bahkan dari bulan Agustus ini sebenarnya trennya agak turun ya, tapi kita melihat bahwa secara jangka panjang bagaimana kebutuhan untuk nikel juga masih cukup baik ya dari electric vehicle. Kemungkinan juga cukup dekat ya, dalam beberapa waktu ini akan cukup dekat dengan target penurunannya. Jadi kita bisa antisipasi ketika terjadi penurunan lanjutan sampai di kisaran 1.770, ini bisa diperhatikan oleh para investor, kemungkinan akan terjadi rebound kembali dan penguatan harga ini bisa dimanfaatkan untuk terjadi suatu swing high pergerakan harga kembali ke kisaran level 2.000. Oleh karena itu kita memperhatikan Antam bisa dilakukan cicil beli di kisaran 1770 dan kemungkinan mendapatkan penguatan sampai di kisaran level 2.000. 2.000-an ya, berarti jangka pendek ya Pak Arya ya? Ya, untuk jangka pendek kita perhatikan memang di kisaran itu ada reward yang cukup menarik ya. Sebenarnya sih kalau mereka yang cukup agresif itu di kisaran harga 1.800-an, 1.825 itu udah bisa dilakukan pembelian. Oke, bagaimana dengan Waskita dan BSD? Ini kan dua sektor yang dekat lah gitu ya. Satunya konstruksi, satunya properti, dan beberapa analis nih masih agak netral dengan dua sektor ini. Apa yang membuat Pak Arya tuh tertarik?
Jadi untuk WSKT kita memperhatikan bahwa biasanya secara cycle mereka eksekusi untuk melakukan proyek-proyek itu selalu lebih besar di kuartal 4. Jadi biasanya di kuartal 4, Oktober, November, Desember itu realisasi proyeknya akan besar secara siklikal seperti itu. Dan sekarang pada saat target penurunan harga sudah cukup dekat ya, kita perhatikan di level 480-an itu sudah cukup dekat dengan harga sekarang. Oleh karena itu bisa dilakukan cicil beli ya untuk WSKT. Kita perhatikan di level 492 ini support yang cukup kuat ya, cukup menarik untuk bisa dilakukan pembelian dengan target penguatan harga sampai ke level 600. Jadi kalau di 500-an, 490-an kita beli, harga naik ke 600 berarti ada sekitar Rp100 alias 20% ya. Jadi secara persentase menarik nih, walaupun secara rupiah kelihatannya masa sih cuma naik 100 nggak menarik ya, tapi sebenarnya secara persentase menarik, bisa di 20%-an. Jadi jangka pendek menengah ini menarik untuk selalu terjadi penguatan eksekusi jumlah proyek yang akan dilakukan oleh WSKT. Berarti ini nggak ngomongin sektornya secara menyeluruh, tetapi individu emitennya itu waskita ya? Sektornya secara menyeluruh memang begitu naturnya, karena biasanya persetujuan anggaran itu paling enggak di kuartal 2 ya, di first half, tapi kemudian eksekusinya terbesar selalu di emiten BUMN karya lainnya juga sama, di kuartal 4 terbesar. Baik, oke. Tadi dia saham-saham yang direkomendasikan ada Antam dan juga WSKT begitu ya. Untuk saham lain yang juga Anda rekomendasikan adalah BSDE. Menarik terkait dengan proyeksi dari sektor properti sendiri, nampaknya beberapa hari ke belakang begitu belum ada satu rekomendasi yang positif begitu ya terkait dengan sektor properti. Nah, apa yang menarik dari BSDE sehingga kemudian Anda merekomendasikan buy, Pak Arya? Nah, kita memperhatikan bahwa BSD sekarang relatif cukup murah ya, dan kita melihat bahwa walaupun bagaimana kelihatannya properti belum menarik, kebanyakan para investor juga menahan diri untuk membeli fixed asset ya, tapi kita melihat bahwa ada strategi yang diterapkan oleh emiten ini di mana menyesuaikan ya dalam kondisi seperti ini, mereka juga memberikan produk-produk yang lebih murah ya, lebih murah maksudnya angkanya lebih kecil ya, sehingga bisa terjangkau mereka yang membutuhkan perumahan yang secara real demand ya, mungkin nggak fokus ke para investor yang membeli rumah kedua, ketiga, tapi untuk rumah pertama mereka menyesuaikan memberikan harga yang cukup baik. Oleh karena itu kita melihat dalam valuasi yang juga cukup murah bisa dilakukan pembelian memanfaatkan momentum jangka pendek itu di kisaran level 900 ini udah target support yang cukup kuat secara jangka pendek. Jadi kita bisa perhatikan 890, 900 ini level yang menarik. Rewardnya kemungkinan sampai level 1000. Jadi ada sekitar Rp100 dari 900 lebih dari 10% yang bisa dimanfaatkan untuk investor jangka pendek, jangka menengah. Oke. Ada Bang Danamon, tadi ada support di 2840, resisten 3500 buy, Ya. Antam, ada support 1770, resisten 2000 juga buy, Waskita di 492 dan target 600 buy, dan yang terakhir ada BSDE pemirsa, support di 890, resisten di 1000 juga direkomendasikan buy. Oke, baik, kita coba memitigasi peluang risiko dari IHSG di perdagangan hari ini. Apa yang bisa kita antisipasi, Pak Arya? Ya, kita melihat bahwa memang fluktuasi pergerakan di bursa di berbagai belahan dunia ini ya memang masih cukup kelihatannya galau juga gitu, karena tiba-tiba ada berita baik, berita buruk, silih berganti ya. Kita melihat bahwa kondisi hari ini pembukaan cukup positif, memang karena target jangka pendek penurunan sudah tercapai ya, atau dekat ya di kisaran 6870 sudah tersentuh. Target jangka pendek sebenarnya 6860. Nah, kita melihat bahwa kemungkinan ada penguatan di pekan ini. Silakan dimanfaatkan bagi para investor, memperhatikan saham-saham favoritnya. Jangan lupa nanti jangan lengah ya kalau ada pelemahan, itu bagi yang jangka pendek bisa dilakukan di switch atau dijual dulu sementara. Jadi tidak usah berharap terlalu dapat upside yang tinggi sekali ya dalam pergerakan di bulan Oktober ini. Nanti di November itu silahkan dilakukan cicil beli lagi ketika target penurunan lanjutannya sudah tercapai, dan kemudian bisa hold jangka menengah sampai di bulan Februari.
Oke, jangan khawatir ketika indeks memang nggak mungkin naik terus dan nggak mungkin turun terus. Contohnya adalah Bank Mandiri, Wiki. Kalau ingat 2020 pas pandemi, Bank Mandiri itu sempat ke 3.000-an ya, Pak Arya ya. Kemudian sekarang sudah di level rekor lagi 9.000. Kebayang nggak, Wiki, kalau kamu punya di posisi 3.000 waktu itu? Iya, udah cuannya gede banget begitu ya. Tapi harus memang pintar memilah gitu ya, harus tahu informasi, nggak bisa tuh sekarang kalau berinvestasi didiamkan aja, nantinya malah mungkin turun dengan update informasi sekarang. Pak Arya, kan ada istilah lagi nih, the perfect storm gitu, kondisi resesi diiringi dengan suku bunga tinggi dan kondisi geopolitik memang terjadinya di eksternal. Tapi kira-kira ke depan IHSG arahnya akan seperti apa meskipun nggak ada analisis ataupun proyeksi yang menilai ekonomi Indonesia akan buruk, bahkan IMF justru bilang kita nih titik terang bagi perekonomian global. Tapi soal investor kira-kira ngaruh nggak nantinya ke IHSG ke depan kalau memang kondisi the perfect storm ini terjadi? Ya, memang ini menjadi salah satu kekhawatiran ya bagi banyak investor di belahan dunia. Tapi kita melihat juga bahwa di instrumen keuangan itu selalu mendahului. Jadi biasanya pergerakannya itu akan lebih awal sekitar 3 bulan sampai 9 bulan. Bahkan bisa dari 1 tahun sebelumnya udah bergerak duluan. Indonesia yang merupakan sedikit berbeda karakternya adalah satu, kondisi Indonesia bukan negara maju ya. Jadi kemungkinan masih ada upside yang cukup besar di mana akan terjadi pertumbuhan. Kemudian ada population story. Kemudian ada cerita tahun politik ya di 2024 Pilpres, sehingga 2023 sangat mungkin ada uang beredar yang cukup banyak. Walaupun di satu sisi di situ ada tantangan inflasi, tapi kemudian di situ ada uang cair yang bisa dipakai untuk konsumsi masyarakat, sehingga di situ merupakan suatu hal yang menarik. PDB-nya bisa tetap terjaga, ada pertumbuhan GDP, dan di situ kita akan melihat suatu pergerakan yang cukup positif di tahun 2023, walaupun kekhawatiran dari inflasi global masih ada di sana. Jadi Indonesia menarik ya secara population story. Para pebisnis juga saat ini melihat bahwa sudah ada pemulihan lepas dari pandemi, walaupun ada beberapa kesulitan likuiditas, tapi terlihatnya di 2023 malah ada potensi likuiditas yang beredar di masyarakat lebih besar karena persiapan tahun politik. Mantap kayaknya ya pasar modal Indonesia. Baik, Pak Arya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Makasih Mas Vicky, makasih Prisa. Pak, oke. Dan kita update dulu ya, pembukaan perdagangan pada pagi hari ini sebelum kita akhiri pemirsa. IHSG ini terpantau menguat 0,65% di 6.925. Kemudian Jakarta Islamic Index naik 0,51% di 608. LQ45 naik 0,73% di posisi 986. Ya, kemudian saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah BBRI, kemudian BBCA, Astra International, dan juga Bank Mandiri dengan penguatan masing-masing 0,49%, 0,6%, 1,97%, dan 0,79%. Oke, Bank Mandiri masih kembali masuk dalam jajaran gainers ya. Baik, kemudian losersnya pemirsa ada Adaro turun 0,25% di 4.010, Arto turun 2,31% di 5.275, COAL hari ini juga turun 3,98% di 338, dan BOSS 4,69% di posisi 61, tapi IHSG-nya kembali rebound mengikuti pergerakan bursa global dan juga Asia ke 69. Dan Pak Arya juga tadi bilang masih cukup solid, apalagi kan kita lihat bahwa di tengah gonjang-ganjing resesi ini IHSG kemarin masih sempat rekor di 7.300-an. Ya peluangnya masih oke, tapi harus pilih-pilih.